semuanya, hari ini aku akan sharing ke kalian tentang 3 hal mendasar yang perlu banget diperhatikan saat melamar beasiswa. Jadi 3 hal ini aku simpulkan ketika aku sudah riset, terus kemudian dari pengalaman aku sendiri, serta pengalaman ketika aku membantu teman-teman aku juga untuk apply beasiswa ataupun mengoreksi esainya. So, hope you guys enjoy, langsung aja kita mulai videonya sekarang. Yang pertama adalah mengenai kesalahan memperkirakan timeline atau waktu. Jadi perlu banget diketahui teman-teman, untuk kita misalnya untuk mendaftar di beasiswa itu perhatikan benar-benar timelinenya. Timelinenya itu apanya? Jadi misal kapan kalian harus submit, itu batasnya deadline-nya kapan. Jangan sampai kalian submit mendekati injury time. Usahakan submit itu 3 hari lah sebelum deadline. Terus kemudian itu mengenai deadline kita untuk submit, dan juga perkirakan waktu bahwa misal ada nih persyaratan mengenai TOEFL atau mengenai IELTS. Nah ternyata kemampuan kita IELTS atau TOEFL-nya masih di bawah standar yang ditentukan oleh pihak beasiswa. Otomatis kita kan harus mengulang tes lagi. Nah itu kan juga butuh waktu. Kalau bisa teman-teman jangan mempersiapkan beasiswa itu sebulan sebelum, 3 hari sebelum, kalau bisa minimal 6 bulan sebelum deadline. Terus kemudian surat rekomendasi juga teman-teman harus mintakan ke supervisor. Dan ini beri waktu, selang waktu yang mencukupi untuk supervisor ini membuat surat rekomendasi yang baik dan benar dan secara personal. Jangan sampai kalian minta surat rekomendasi ke dosen atau ke bos kalian itu dalam waktu yang mepet. Nah, gimana? Itu akan susah dari kitanya sendiri, karena kita kan hanya meminta, kita atau hanya sebagai staff atau sebagai muridnya, kan kita nggak bisa maksa, Pak ayo dong Pak, bos ayo dong bos, gitu kan tidak bisa, dan itu tidak disarankan ya teman-teman. Jadi kenapa kalian harus benar-benar memperkirakan waktunya itu dengan baik dan benar. Yang kedua adalah tentang motivasi kalian. Jadi motivasi kalian tuh kuliah itu untuk apa? Misal kalau di Indonesia kalian mau melamar beasiswa LPDP, kalian mau ngambil, ini kasus aku ya, waktu aku ngelamar LPDP di dalam negeri, aku tuh di esai aku bilang kalau misalnya aku pengen sekolah lanjut langsung ke S2, terus kemudian karena setelah S2 nanti aku punya cita-cita pengen jadi pengajar atau pengen jadi dosen peneliti, sehingga nantinya setelah S2 aku ingin sekolah lagi gitu di jenjang S3. Kenapa aku mengambil jurusan ini? Itu kalau di Indonesia. Dan kalau misalnya kalian tujuannya itu ke luar negeri, berarti kalian motivasinya yang benar. Maksudnya jangan sampai kalian di motivation letter itu nulisnya karena aku pengen, misal ke Korea nih, karena aku pengen ke Korea, aku pengen ketemu opa-opa atau pengen ketemu apalah, pengen ketemu artis-artis Korea, pengen lihat drama, lihat tempat syutingnya. Itu jangan ya teman-teman. Walaupun itu adalah sebagian kecil dari sebagian besar mungkin ya hati kita, tapi kita itu harus lebih ke scientific reason gitu. Jadi kenapa kalian ngambil beasiswa ini, kenapa kalian ngambil mata kuliah ini, kenapa kalian ngambil profesor ini. Bisa jadi misal karena profesornya itu adalah ketua asosiasi di bidang coral reef misal, atau di bidang hiu paus, atau di bidang horseshoe crab, nah misal gitu. Terus juga kemudian kenapa kalian mengambil di universitas tersebut, karena universitas tersebut cara publikasi bagus, cara labnya bagus, world class university, terus bisa menunjang kemampuan kita dalam riset. Kita mau risetnya bidang A, dan itu juga universitas tersebut akan bisa membantu untuk membantu kita untuk mewujudkan goals kita. Nah itu sih hal-hal yang seperti itu yang lebih harus dikulik, jadi scientific reasonnya. Terus kemudian juga dari pihak beasiswa, ini part yang ketiga ya teman-teman, itu kalian juga harus mempersiapkan semacam apa yang akan kalian lakukan gitu nantinya setelah kalian mendapatkan beasiswa ini, itu juga harus disampaikan. Jadi misal kalian kayak yang tadi aku sudah cerita, kalian ingin mendaftar di
beasiswa ini, terus kemudian rencana kedepannya juga kalian sampaikan itu adalah kalian ingin menjadi peneliti atau menjadi dosen. Nah, itu tuh kalian juga sudah harus ada gambaran kalian pengen jadi dosen di mana, terus kemudian nanti itu ada koneksi atau tidak, di jurusan apa, universitasnya apa, kenapa kalian melamar di sana, ataukah di sana itu misal untuk tenaga pendidikannya di jurusan kalian itu belum ada, jadi kalian bisa memberikan kontribusi di sana. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus ditonjolkan, dan pastikan yang kalian sampaikan itu adalah satu poin. Jadi jangan terlalu banyak cita-cita juga. Ya, kalau misalnya kita buat pribadi kita sendiri boleh banyak cita-cita. Cuma nanti kalau misalnya kita pas wawancara, terus kemudian pas nulis esai, itu tolong disampaikan atau sebaiknya disampaikan yang benar-benar satu aja yang inline dengan beasiswa yang sedang kalian apply ataupun universitas yang sedang kalian apply sekarang. Karena untuk kita misal melamar beasiswa, kalau misalnya kita nggak tahu nextnya mau ngapain, itu pihak beasiswa atau pihak universitas juga akan ragu gitu menerima kita. Lah ngapain dia S2 orang dia nggak punya rencana? Nah itu loh teman-teman, poinnya tuh di situ. Nah, jadi gitu teman-teman, semoga membantu ya, dan semoga bermanfaat apa yang aku sharingkan dan aku ulas tadi. Dan jangan sampai teman-teman mengulangi kesalahan yang sama ketika apply beasiswa. Jadi apply beasiswa itu sebenarnya prinsipnya adalah mencari beasiswa yang pas dengan kita. Jadi dan itu pun yang pas dengan kita pasti yang terbaik untuk kita, dan itu yang pasti kita terima. Jadi jangan pernah menyerah untuk apply beasiswa, apply sebanyak-banyaknya, ketok pintu sebanyak-banyaknya. Kalau nanti pintu satu kebuka, pasti akan ada banyak pintu-pintu lain yang juga mengikuti. Oke, sekian dulu teman-teman video dari aku hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya aku lebih semangat lagi untuk buat videonya dan sharing tentang hal-hal baik yang bisa dibagi bersama dengan teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.